era digital saat ini, sosial media menjadi hal yang sangat penting buat semua orang, terutama anak muda. Banyak sekali waktu yang kita gunakan untuk bermain sosial media. Ada yang suka membagikan keseharian mereka, ada juga yang suka membagikan ekspresi mereka, entah itu senang, sedih, atau apapun. Dan bahkan ada juga loh yang mencari uang lewat sosial media mereka. Dari hal-hal yang dibagikan, bisa kita pandang secara positif dan tidak menutup kemungkinan kita pandang secara negatif juga. Nah, jadi bagaimana sih kita memandang sosial media itu sendiri? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan saya, Alvin Edi, Dan saya Caroline Gunadi di BB, Bukan Youth Biasa. Yeay, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Yuk langsung aja kita kenalin dari Desi. Ada Desi di sana. Ada Gideon. Dan juga bintang tamu kita, Kak Andre Imam. Nah, ngomongin sosmed nih, medsos apa sih yang paling sering kalian gunain? Siapa dulu nih? Gideon. Yang katanya pemenang apa? Koko Cici. Nggak menang. Jangan gitu. tapi ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi, Jelas. itu yang penting. Betul. Apa gitu? Sosmed kita tiga terbesar aja kali ya. Iya. Pertama Instagram, Oke. kedua WA, ketiga Facebook. Itu yang sangat setiap hari dibuka ya. Oke. Gitu. Coba dari Desi dong. Kalau aku sih biasanya kalau setiap hari tuh kalau aktif banget sosmed itu dari jamnya tuh dari sore, dari jam 5 ke atas itu baru aktif gitu kan. Yang paling sering aku gunain itu ada yang pertama ada WhatsApp, terus yang kedua itu ada Instagram sih. Yang dua itu yang paling sering banget aku pakai. Nah, Kak Andre nih. Waduh, saya nggak enak dong kalau gitu ya. Cuman 3 mereka ternyata ya. Kalah sama saya. Jadi pasti WhatsApp nih, pasti ya. Oke, WhatsApp. Berikutnya lagi Instagram dong, kan supaya Instagramable ya kan. Berikutnya nggak kalah Facebook lah ya. tetap. Tapi memang yang terakhir aku lebih memang YouTube sekarang, karena YouTube tidak hanya buat aku informasi, tapi belajar tutorial. Misalkan memasak, dandan kayak gitu, belajar di situ lah ya. Dandan ya. Dandan gitu. Tapi kayaknya Kak Andre Imam main itu juga ya? TikTok ya? Dikit banget, dikit. Tapi 4 itu yang paling utama, paling 4 itu pasti. Oke. Berarti rata-rata main Instagram ya? Iya, sama WhatsApp ya pasti. Iya. Nah, menurut kalian nih ya, sosmed itu apa sih dalam hidup kalian? Desi deh. Kayak udah mau jawab ya tadi, udah mau jawab. Kalau menurut aku media sosmed itu kayak media di mana kita tuh fasilitas untuk kita saling berinteraksi, saling berkomunikasi gitu kan, kayak tanpa batasan ruang dan waktu. Gitu. Itu cara bebas. Kalau dari Ko Gideon apa nih? Sosmed ya. Iya. Sosmed ini kalau zaman sekarang kalau nggak main sosmed kayak jadul gitu ya. Sosmed tuh kalau bisa dibilang tuh kalau bisa diimplementasikan dalam kehidupan ini kayak apa ya? Kalau gua nih misalnya gua buka Instagram nih. Oke. Full story dong. Nah, jadi kalau kan namanya sosmed ya. Sosmed tempat kita berinteraksi sama orang lain gitu. Jadi ketika gua ngepost sesuatu, orang lain tuh harus tahu gua harus ngapain gitu. Itu sih paling simpelnya. Oke. Udah ya lanjut. Masih ada lagi. Iklan. Iya, Kak Andre gimana Kak Andre? Nah, karena saya bagian Kristennya, jadi agak Kristen jawabannya, aduh ya. Tapi sejujurnya jawaban saya udah diambil sama Desi sih sebenarnya. Kata fasilitas itu menarik ya, kata fasilitas. Tapi karena kita kalau sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan sih lebih cenderung memang itu menjadi sarana untuk memberikan pengajaran, sarana untuk memberikan konten positif. Kan kemarin sejujurnya sebelum pandemi kan kita jarang loh, gereja jarang banget masukin sesuatu atau konten-konten tuh di Instagram gitu ya, jarang. Tapi dengan pandemi ini ternyata memang akhirnya menjadi satu sarana yang baik untuk memasukkan konten-konten positif. Ya pokoknya media platform apapun tuh sekarang jadi bagus gitu, karena kita menjadi sarana untuk, kalau Kristen ya pemberitaan Injil, untuk pengajaran, untuk memasukkan atau mengajar hal-hal yang baik tuh jadi sekarang lebih banyak digunakan gitu. Oke. Berarti kayaknya kreativitas orang-orang malah keluar ya? Bener, sangat banget. Aku ngeliat banyak gereja itu termasuk salah ya gitu salah itu, jadi kreativitasnya nongol juga gitu kan. Mana pernah sih kita bikin kayak begini kan, kita paling bikinnya kan selalu onsite
buat ya jemaat kita. Kalau sekarang kan ternyata ada, kalau saya kasih tahu ke teman saya di Amerika akan lihat tuh teman saya di Australia ya viewer gitu ya yang sering ikut acara aku, jadi akhirnya bisa ngelihat tolong ya teman-teman lihat link ini, otomatis ternyata jangkauan kita betul tadi lebih apa ya, tidak terbatas oleh ruang dengan waktu. Iya. Itu bener banget. Terus nilai plusnya mungkin kita jadi mendadak pede nggak sih di depan kamera, bener nggak sih? Ini coba ini. Kalau saya udah saya udah keseringan. sorry. Oke. Kita sekarang ngomongin soal postingan gini ya. Postingan. Mungkin ada beberapa orang yang posting untuk keinginan kemauan dia gitu. Itu salah nggak sih? Kayak misalnya gue pengen post sepatu baru. Itu salah nggak sih sebenarnya? Kalau dari Kain gimana? Kalau Kain? Langsung gue sepatu masalahnya. Soalnya aku cukup sering posting sepatu waktu itu. Ini emang ide Kain. Jadi memang Tuhan ampuni saya. Jadi memang saya pengen nunjukin ke orang-orang. Tapi anyway sebenarnya begini sih. Memang selalu ketika kayak kita bicara pisau gitu ya. Pisau selalu ada dua sudut, di mana itu digunakan buat hal yang baik atau juga bisa hal yang jahat. Walaupun tujuannya pisau dapur sih buat dapur, bukan buat bunuh orang gitu. Jadi tapi memang motivasi pertama itu penting gitu. Jadi apakah kita boleh memposting sepatu gitu ya? Kenapa mesti sepatu ya awalnya? Kenapa nggak baju gitu kan jarang gitu ya? Ya karena memang ya seperti tadi kayaknya tadi beliau sudah ngomong ya, aku tuh pengen orang tahu sukacita apa yang aku dapat, atau orang tahu gue beli gitu ya, atau di belakang gue ada yang bilang tolong dong kasih tahu ini bisa ada juga begitu ya. Jadi sebenarnya sebatas posisi itu aku pikir sih tetap masih baik, cuman hal motivasi kan kita nggak ada yang tahu. Nah itu persoalannya yang kita nggak bisa jawab di situ, batasnya nggak kelihatan kecuali kita udah tulis note, sorry ya gue sombong nih gue pamer gitu, lain cerita gitu. Cuman kan jarang kayak begitu gitu. Oke. Jadi kayak postingan yang positif itu menurut kalian apa sih di sosmed ya? Kayak sesuatu yang positif itu yang kayak gimana sih? Karena kan, sorry ya potongnya, karena kan kayak mungkin menurut kita positif, tapi dilihat orang, Menurut orang, ini ya pandangan orang beda-beda mungkin ya. Itu kayak gimana tuh? Ini tuh siapa nih? Gambar. Desi boleh. Bener tuh. Posting yang positif sih menurut aku mungkin yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Kayak kita kan suka lihat gitu kan orang posting story yang kayak story-nya mereka bener-bener yang terus story gitu kayak kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, kayak mostly bisa membangun orang lain juga lewat story itu gitu. Kayak jadi pengalaman hidup orang tuh kayak menguatkan kita, gue juga pernah ngalamin ini nih gitu, kayak bisa kayak gitu juga, kayak sesuatu yang menginspirasi gitu sih. Oke, kalau gua ya. Kalau gua langsung postingannya aja kali ya. Postingannya yang pertama tuh yang kepikiran saya itu yang bermanfaat ya. Contohnya kan gua suka follow kayak drama-drama gitu ya gitu kan ya. Oke. Kan saya juga pelayan di sini ya gitu ya. Jadi saya harus cari inspiration. Pelayan sini. Oh, pelayanan. 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 Gue gini kan pelayan ngomong. Suka berisik dia di gereja. Ya, ya kan? Postingan yang kayak drama itu kayak bisa apa yang namanya? Misalnya gue nggak tahu nih, beatnya gimana sih, feelnya gimana sih? Belajar dari situ bisa jadi, kayak gini nih, gue harus belajar ini biar nggak feelnya tuh gitu aja gitu. Banyak banget kok kalau di Instagram itu, pokoknya di sosmed manapun pasti banyak postingan yang bermanfaat banget sih. Itu contoh salah satunya. Udah kan? Lanjut dong. juga ya. Tapi ini gini, kalau kita tanya postingan positif atau enggak, memang akhirnya tergantung cara pandang. Pertama ya, kalau bicara postingan positif. Tapi kalau ditanya postingan yang positif yang gimana? Satu, pasti akan memberikan inspirasi, insight. Tapi kedua bisa mengajar, bentuknya tutorial. Yang berikutnya lagi tentu memberikan informasi yang positif. Informasi misalnya COVID sekarang jumlahnya berapa? Maksudnya penderita atau kesembuhan atau bagaimana cara sembuh, itu kan informasi yang baik begitu ya. Atau mungkin bisa menjadi kesaksian, true story gitu ya, yang membuat orang akhirnya menyadari di tengah situasi sulit pandemi ini ternyata ada yang bisa survive, bahkan bukan survive, sukses. Kalau survive itu masih bertahan, tapi sukses. Jadi artinya
bisa dilihat postingan itu positif atau enggak dari nuansa kontennya. Oke. Betul nggak ya? Kalau kita menampilkan sesuatu barang bisa edukatif, tapi juga bisa salah juga bagi orang lain gitu ya. Misalkan liburan pakai jet pribadi, kan gua kan nggak berani tampilin, makanya gue tuh agak nggak enak kalau tampilin begitu. Karena pada nanya, udah pasti palsu itu jetnya. Gitu. Artinya kan Editan. Iya, ngerti ya. Duduk di sini dieditnya di jet gitu. Jadi artinya secara konten kita bisa melihat sebenarnya positif itu yang mana. Cuman yang kita nggak bisa lawan, yang kita nggak bisa tahan adalah respon orang. Walaupun sebenarnya kita tutorialnya bagus, tapi tetap ada juga karena bingung ya kalau ada ibadah gitu ya. Kan tiap kali misalkan gereja kita ini bikin dimasukin ke YouTube. Ya. BB ini kan bagus nih ya. Iya. Kalau sampai ada yang ngasih like turun, itu bermasalah tuh orang. Karena BB-nya bagus banget. Bagus Ngeditnya tuh bisa berapa tahun supaya tampil bagus gitu, pencahayaan gimana supaya kelihatan rambut itu kan bagus, betul kan? Nah, Nanti ada ya, berarti dia kita ada rambut ya. ada diedit ya, tolong diedit ya. Nah cuman kan gitu ya, misalkan liburan pakai jet pribadi, kan gua kan nggak berani tampilin, makanya gua tuh agak nggak enak kalau tampil begitu. Karena pada nanya, udah pasti palsu itu jetnya. Gitu. Artinya kan Editan. Iya, ngerti ya. Duduk di sini dieditnya di jet gitu. Jadi artinya secara konten kita bisa melihat sebenarnya positif itu yang mana. Cuman yang kita nggak bisa lawan, yang kita nggak bisa tahan adalah respon orang. Walaupun sebenarnya kita tutorialnya bagus, tapi tetap ada juga kadang bingung ya kalau ada ibadah gitu ya. Kan tiap kali misalkan gereja kita ini bikin dimasukin ke YouTube. Ya. BB ini kan bagus nih ya. Iya. Kalau sampai ada yang ngasih like turun, itu bermasalah tuh orang. Karena BB-nya bagus banget. Bagus Ngeditnya tuh bisa berapa tahun supaya tampil bagus gitu, pencahayaan gimana supaya kelihatan rambut itu kan bagus, betul kan? Nah, Nanti ada ya, berarti dia kita ada rambut ya. ada diedit ya, tolong diedit ya. Nah cuman kan persoalannya responnya kan kadang nggak bingung loh, itu acara bagus kok ada yang kasih nilai jelek, dari mana jeleknya? Nah kan kita nggak ngerti, itu yang kita nggak bisa tahan. Tapi hal kontennya bisa kita lihat, mana yang positif, mana yang enggak, bisa kelihatan. Menurut aku sih gitu sih. Kayak tadi kan belajar tutorial ya, aku juga belajar tutorial ngedit, bikin rekaman yang bagus gimana, yang mudah gitu, ya dari YouTube berarti. Aku mau nanya nih ke Aing. Mungkin nih mungkin beberapa orang nanya juga. Kayak ada yang menyampaikan kayak, gua nggak mau main Instagram karena toksik gitu. Nah, itu apakah salah si orang yang bilang itu atau memang yang dia lihat, maksudnya yang postingan yang dilihat yang salah atau memang dia yang salah sih sebenarnya? Oke. Nah teman-teman ini bagus banget ya, pertanyaan ini bagus banget. Karena kenapa? Kitab Amsal sama penelitian sekarang itu mirip. Jadi bilang gini, gimana cara, misalkan gini, kita tahu Desi dari mana? Adalah dengan siapa dia bergaul. Atau siapa teman-temannya. Kalau sekarang lebih karena media sosial, siapa yang kamu follower? Lu ya dong. Maaf kalau kamu followernya orangnya yang suka ya negatif gitu ya, selalu nyalain orang, selalu ngomong sesuatu yang buruk. Sadar nggak bahwa itu kerekam kepada pikiran kita? Makanya Alkitab tuh jelas teman-teman, Alkitab jelas gitu ya di kitab Korintus. Dia begini, segala sesuatu boleh nggak? Boleh. Tapi membangun nggak? Berguna nggak? Jadi batu sandungan nggak? Lu sebenarnya gampang kalau kata Alkitab. Jadi artinya sekarang posisinya di kita nih. Artinya kitalah yang menentukan, kita yang memfilter, kita yang menyaring sebenarnya. Segala sesuatu, Instagramnya bagus nggak? Menurut aku aplikasi itu bagus. Karena buktinya itu belajar main drum dari situ. Betul. Saya belajar tutorial tentang ngedit, ngerekam, nampilin khotbah ke jemaat gimana aku dapat gitu. Terus ya maaf kata kalau mau jadikan monetize bisa itu. Jadi paling nggak saya nggak monetize sih Instagram saya, tapi paling nggak di endorse orang. Aku nggak monetize tuh. Ya, kalau mau endorse boleh di Andre.ain17 begitu lah, nama follower 10 gitu ya. Sekali lagi Andre.ain17 ya, takutnya kecepatan. Artinya secara aplikasi ini bagus nggak? Menurut aku bagus. Teman-teman percayalah
bagus ya. Memang ada aplikasi jelek, ada, tetapi bagaimana kitanya itu menentukan, ya kan? Kalau kita merasa bahwa kita selalu mencari orang-orang yang baik, orang yang luar biasa, itu juga bagus gitu. Dan salah satu keuntungan menurut saya dengan aplikasi, aplikasi kita namanya ya, atau sosial media ini adalah Anda nggak perlu bayar mendatangkan pembicara hebat Amerika. Cukup ikuti dia punya, Anda akan belajar lebih bagus. Minimal aku ngikutin John C. Maxwell audiobooknya. Kalau kita bahasnya podcast kan, ini ada audiobooknya ternyata. Jadi kalau mau belajar materi dia, ngeliatin dia, gestur dia, cara dia ngajar, aku nggak perlu ngikutin. Karena kalau ngikutin punya dia, itu sekitar membayarnya hampir 15 juta untuk ikut seminarnya doang. Belum biaya ke sana, bisa jual rumah. Karena gue nginep di rumah siapa? Kan gitu. Kan persoalan gitu. Jadi tergantung bro, menurut aku. Ya, berarti tergantung kita yang menyaringnya seperti apa. Iya. Setuju banget. Setuju. Gitu. Nah, gimana sih kayak caranya supaya kita nerapin sosmed dalam hidup kita tuh buat hal yang baik gitu loh. Kayak buat jadi sesuatu yang bisa buat kita bisa belajar sesuatu dari situ. Bahkan bisa jadi berkat malah benar. postingan kita atau apapun yang kita lakukan di sosmed. Ini Koko kayaknya, kok jawab. Ya kayak udah pengen jawab dulu. Kayaknya kalau Gideon sih. Sebenarnya saya nggak jago ya sebenarnya. Coba boleh dong pertanyaan lagi. Makanya saya bingung gitu ya, saking bagusnya pertanyaan Mungkin saya. karena ini gara-gara jadi nggak menang ya. Kayak gini nih. Yang penting bisa foto bareng lah. Oh iya, Itu poinnya itu ya. Iya. Kita ngomong berbusa kan ketemu Pak Jokowi. Jadi tujuan dia ikut Koko Cici adalah Ketemu Pak Jokowi. Bener kan? apa itu tadi pertanyaannya? Nah, pertanyaannya nih ya, Iya. bagaimana sih kita tuh nerapin sosmed sebagai sesuatu yang baik dalam diri kita gitu loh? Nerapinnya ya. Wah banyak hal ya. Gimana cara bisa nerapin hal-hal positif ya. Tapi kadang yang kau yang bilang tergantung orangnya lagi ngeresponnya gimana gitu kan ya. Tapi balik lagi ke kita sih gimana cara bisa memposting yang baik tuh gimana gitu. Kalau saya sih nggak bisa ya, saya harus belajar lagi gitu ya. Cuma saya bisa bilang aja gitu. Terima kasih Su, Terima kasih. Sangat berbobot Ya, sekali. lebih baik saya jujur kan ya. Tapi itu jawaban cerdas, singkat, padat, jelas. Benar. Setelah itu Iya. cari aman. Saya sampai bingung kayaknya nggak jawab tadi. Iya. Saya cari jawaban aman gitu. Silakan saudara. Kalau menurut aku sih, yang pertama kadang kan kayak sosmed itu bisa jadi tadi kan bisa pedang bermata dua gitu. Yang jangan pernah cantumin data pribadi kita. Gitu. Terkadang tuh kayak data pribadi itu sangat riskan gitu di media sosial. Kayak kita cantumin apa ya? Alamat rumah gitu kan kayak bisa dilacak segala macam kayak gitu. Kita harus bijak juga gitu. Tapi menurut aku alamat rumah harus cantumin. Buat Supaya apa? nggak ada alamat palsu. Cari mana salah ya. Kalau fansnya mau ngirim nggak salah, nggak. Balik lagi endorse lagi. Endorse. Ya. Di mana? Endorse ya. Andre.aim17 ya. Catat. Ya pokoknya hal-hal yang menurut yang pribadi gitu kalau bisa jangan di-share ke media sosial gitu. Terus kayak benar-benar dipikir ulang berkali-kali ketika kita mau post gitu. Terus kayak apakah hal itu baik untuk dilihat orang, apakah pokoknya segala sesuatu tuh perlu disaring terlebih dahulu gitu. Jangan main asal post aja. Gitu sih kalau menurut aku. Iya. Ya udah. Demikian dari RT, Ibu RT begitu. Sekian dari Ibu RT bimbingan PKK ya. Ya udah sudah kita tutup saja ya. Gaib. Iya, iya. Jadi kalau menurut aku pertama Anda harus punya value dulu. Value itu penting. Apa tuh value itu apa tuh? Value itu duit. Berapa nilai pasar kita market kita ya gitu ya. Jadi nilai hidup kita itu penting. Jadi artinya gini, nilai itu misalkan gini, nilai itu muncul dari habit karakter kita. Karakter muncul dari habit, kebiasaan. Kebiasaan muncul dari apa yang kita pikirkan. Nah artinya kalau Anda sudah punya cara berpikir yang salah, berarti value-nya akan lihat salah. Iya. Jadi misalkan Instagramnya Sepatu lagi. makan. Oh iya, makan. Udah. Foto makanan. Iya. Jadi ini cerita nih ya. Jadi kan aku tuh jarang sebenarnya memposting lagi khotbah. Ada temen tuh yang misalkan lagi khotbah dia minta, tolong ya fotoin aku lagi khotbah supaya latar belakang background gerejanya gitu. Atau lagi doain orang tolong. Aku tuh agak jarang karena sungkan gitu. Kalau gitu jangan deh, nggak enak. Jadi kalau khotbah ke daerah diajakin makan.
foto lah itu makan di mana supaya kalau teman-teman ke daerah itu bisa ini enak nih menurut aku, jadi sedikit food blogger gitu ya masukin. Tapi ada yang komen menurut aku, menurut nilai aku nih ya saya suka makan dan kalau bisa kasih tahu orang ini enak kenapa enggak. Tapi dia nulis kenapa sih cuma makan doang yang diposting. Hah? Kan kaget gitu ya. Jadi oh ternyata salah juga. Jadi sekarang jadi bingung posting apa yang bikin gak diomongin orang. Ngerti maksudnya gitu ya. Tapi semua tergantung dari value kita. Oke. Artinya value itu akan menolong kita gambar dan tulisannya positif atau enggak nantinya. Kan kita maaf ya, kita bisa seakan-akan positif nulisnya. Tapi sebenarnya kita nilainya nggak positif. Nanti akan ketahuan tuh. Waktu kita marah, kecewa langsung plek. Dan muncullah postingan atau status yang bermasalah. Tapi kalau value kita baik, nilai kita baik, tentu di firman Tuhan lah, etika hidup yang baik begitu ya, maka pasti yang kita cari, yang kita follow juga hal-hal yang baik. Yang kita tampilkan juga hal-hal yang baik. Nilainya pasti akan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau value-nya baik, maka yang berikutnya motivasinya mesti benar. Iya kan? Kalau nilainya baik tapi akhirnya kita kesel sama orang, motivasi kita keluar juga masalah. Ini contoh ya, di Surabaya ada temen gitu ya, cerita orang itu selalu posting begini, Tuhan melakukan tepat pada waktunya. Oh, keren nggak? Iya. Rohani In banget. his time gitu. Tapi kerja nggak benar. Yang penting in his time, Tuhan akan tolong. Ya nggak bisa lo kayak postingnya in his time bagus banget. Ya enggak dong, berarti motivasinya supaya kelihatan baik, tapi sebenarnya Anda nggak baik. Ya betul kan? Iya. Agak malu juga dong kita posting rohani supaya kelihatan orang baik, tetapi sebenarnya kinerja kita nggak baik. In his time, Tuhan pasti tolong tepat waktunya. Iya, tapi lu nggak kerja, lu tiduran doang, lu cuma nangis-nangis, lu cuma merajuk, lu cuma ya nggak bisa dong kayak gitu. Nah itu motivasi. Jadi artinya kalau mau lihat bagus apa enggak, nilainya itu penting. Value itu penting. Dan berikutnya baru kemudian kita tentu tadi saya suka tadi Desi bilang, yaitu mulai mensortir mana yang harus, ya memfilter gitu ya, mana sih yang bagus apa enggak. Walaupun kita tidak bisa memfilter like and dislike. Iya. Betul nggak ya? Iya. Kita nggak bisa filter yang itu. Oke, mungkin aku punya pertanyaan khusus lagi untuk Naim ya. Siap. Sebagai seorang pembicara, pembicara, motivator, dan juga Boleh minum ya? boleh. Pendeta gitu. Sebagai pendeta, pressure nggak sih ketika mau post sesuatu kayak tadi mungkin kayak post itu aja di komen dengan hal yang kayak gitu. Iya. Pressure nggak sih buat Naim sendiri? Kadang-kadang sih ada perasaan enak gak enak begitu. Ini boleh nggak ya posting kayak gini? Gitu? Iya, jadi misalnya gini, misalkan lagi perjalanan kemana gitu ya, agak bingung kadang-kadang. Nanti orang gimana ya? Sebagian orang ngomong adalah jangan kasih tahu kalau kita pergi nanti kalau penjahat datang ngomong kosong berarti. Gitu. Bingung juga. Iya bener juga. Tapi kita pengen apa ya? Pengen seperti ya inform kepada teman-teman. Aku lagi pelayanan nih. Bukan pengen nunjukin sombong, bukan. Tapi maksudnya puji Tuhan nih kasih kesempatan Tuhan melayani itu ketemu teman-teman yang dahsyat di BB. Itu kan luar biasa ya teman-teman. Ini acara yang keren banget. Kan pengen kasih tahu dong, bukan artinya karena kita di situ, tapi ini acara bagus memang. Nah tapi kan kadang-kadang kita mikir nih orang kira-kira gimana ya gitu. Terus misalkan bikin postingan tentang motivasi gitu. Ada juga akhirnya, kenapa harus motivasi firman Tuhan dong? Iya salah lagi gitu. Jadi aduh agak bingung ini gimana mau posting apa lagi. Tapi kalau kita nggak bikin sesuatu, ini persoalan. Karena dunia orang lain akan kasih konten di situ. Nah sekarang kalau gereja nggak masukin konten yang baik, yang positif, yang membanding itu kalau orang lagi mau putus asa, orang putus cinta, putus pengharapan, orang nggak ketemu jawaban, orang bingung. Tapi kalau dia menemukan pas punya kita yang tepat itu, bukannya dia diberkati. Nah itu yang kemudian menjadi pikiran saya doang. Ya udahlah. Semoga ketika menampilkan ini, sekarang makanya aku merubah, tentunya kontennya merubah, isi-isi itu. Jadi kalau teman-teman di Andre.17 ya, ya teman-teman kalau melihat sekarang jarang ada kata-kata tuh enggak. Kebanyakan tuh memang akhirnya IG live kebanyakan gitu. Jadi aku jarang masukin iklan-iklan tuh agak mulai jarang sekarang gitu masukin itu karena tujuannya supaya ketika kayak kemarin ada ini ada temanku rumah tangganya bermasalah. Oh, aku punya edisi yang ini 2 kali part keluarga kirim ke dia. Malah jadi memberkati orang. Iya. Jadi berkat. Iya, jadi kayak gitu. Kira-kira gitu sih. Ada perasaan bingung kadang-kadang ya ada. Cuma tujuan karena tadi itu kontennya itu harus memberkati, berharap menjadi berkat, udah itu aja.
Pikirannya itu aja. Jadi kita juga harus punya motivasi yang benar kayak Iya. dalam menggunakan sosial media. Berarti ya sebenarnya yang salah berarti orangnya dong yang melihat. Misal kita posting ya, kita posting kayak sepatu. Orang bisa saja berasumsi kan kayak, dia mau sombong. Pamer gitu ya. Iya. Itu berarti yang salah si orangnya tersebut karena nggak punya value itu ya. Karena sudut pandang orang beda-beda. Gitu. Aku suka waktu satu kali ngundang seorang security IT security gitu. Dia punya perusahaan itu cukup terkenal di Indonesia. Aku undang nih CEO-nya. Lu dia ngomong gini yang buat aku kaget gitu ya. Pak Andre tahu nggak bahwa di Alkitab saja itu Alkitab gimana ceritanya nih IT media gitu kok bisa iya Andre tahu nggak Tuhan tuh ciptakan semuanya itu komplit teratur ya begini teratur apa kita bikin misalkan Pak Andre mau bikin sistem apa keamanan bank atau semuanya semua itu bagus yang salah di mana sistem enggak yang paling salah itu di manusianya. Kenapa sistem bisa jebol itu karena orangnya bukan karena sistemnya. Oh jadi itu kaget juga, iya kalau kita baca Alkitab kitab Kejadian Tuhan ciptakan semua sempurna. Jadi nggak sempurna karena kenapa? Manusianya salah milih. Betul nggak ya? Karena motivasi manusianya dipengaruhi sama luar kebetulan. Apalagi kita sekarang media sosial bisa mempengaruhi motivasi kita akhirnya. Anak-anak kecil sekarang ditanya, kayak anak saya, mau jadi apa? Jaden. YouTuber gitu ya, gamer YouTuber. Hi guys, today I want to see you my unbox. Umur 6 tahun ngomong unbox, man, unbox. 6 aja 6 tahun lu kagak bisa. Gue SMP belajar bahasa Inggris masih pelan-pelan, ini 6 tahun unbox itu bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu clearly, fluently bagus gitu. Ya dipengaruhi gitu. Nanti kalau aku jadi YouTuber, nanti kalau punya kita aku beliin rumah papa, beliin rumah ya, umur 6 tahun beliin rumah gue. Pernah dia numpang sama gue ini. Nah, itu ya pengaruh, memang itu pengaruh. Gitu, sangat pengaruh. Oh iya, jadi berarti dari kitanya sendiri justru harus memandang secara positif ya. Ya. Kalau kita memandang segala sesuatu jadi negatif, akhirnya jadinya negatif. Iya. Kita harus punya nilai tersebut ya. Wah, thank you banget buat Kak Aim, buat Thank Gideon, you, buat Kak Aim. Desi, sharingnya. Gini. Mungkin Kak Aim mau menyampaikan sesuatu? Paling gini teman-teman, media itu datang dari Tuhan karena dibuat oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi media itu bagus. Hanya bagaimana kita mengelola tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kamu dekat dengan penciptamu, dia memberi creator, dia pencipta yang luar biasa, dia berikan kreativitas yang saudara, dan yang engkau keluarkan di mediamu pasti yang terbaik. Jadi berkat. Wah, hari ini saya mendapatkan motivasi baru untuk menggunakan sosmed dengan benar gitu ya. Buat teman-teman, bijaklah menggunakan sosmed gitu. Kalau sekarang tuh, wah banyak banget deh berbagai konten. Ya itu aja. Kalau saya juga belajar lagi gitu kan, gimana caranya punya nilai yang benar. Dan makasih Koi untuk sharingnya. Terus juga buat teman-teman semua, buat kita semua gitu kan, kita kan selalu belajar yang namanya hidup ini gitu kan. Dalam hidup ini kita selalu belajar kayak yuk belajar untuk saring setiap apa yang kita posting biar hidup kita itu jadi berkat untuk banyak orang. Iya benar banget, jadi sekarang kita bisa belajar, bahkan kita sudah belajar dari Kak Aim ya, untuk menggunakan dan melihat sosial media dengan benar. Nah, hari ini sekian dulu nih ngobrol-ngobrol kita. Buat teman-teman jangan lupa buat terus cek sosial media kita di YouTube Youth GPDI Sahabat Allah dan di Instagram kita di @youthsahalah. Karena kita bakal ada konten-konten yang menarik lainnya nih. Dan mungkin Kak Aim next bisa datang lagi kali. Iya, Andre.aim17 tetap pakai endorse ya. Akhir kata, aku Alvin Edi. Saya Caroline Gunadi. Sampai berjumpa lagi di acara BYB, bukan Youth Biasa. Indonesia corona pertama di Indonesia. Dengan warga negara Jepang dan Dua warga negara yang menjalankan jalur sosial selama di negara. Kerja dari rumah, belajar dari rumah,
ibadah di rumah. Action. Yeay, hari ini gue udah kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Cut kita. Lu nggak sendirian lu. Kecuali BB Podcast baru nanti ya. Ulang ya. Hari ini kita Satu dulu ya. Banyak. Ya sama Donald Duck gitu ya. Ada Desi Donald Duck. Ayo Pin, bentar. Satu. Jadi biar jelas gitu. 1, 2, 3. Jangan tegangin luka itu. 1, 2, 3. Belum tadi kayaknya begitu. Ulang lagi. 1, 2, 3. ada Desi. Oke. Sip. Cut langsung mulai.